Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ibadah mulia yang sering dan banyak dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah tilawatul Quran, agar setiap muslim, seorang hamba memperbanyak membaca dan mempelajari serta mengamalkan Quranul Karim. Di dalam surat Fatir Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mereka tegakkan salat, mereka infakkan rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tiada merugi. Perdagangan yang tiada merugi maknanya adalah mereka akan dapati pahala pasti. Allah berikan pahala itu kepada mereka. Dengan demikian, untuk Allah sempurnakan pahala itu bagi mereka dan Allah tambah dari keutamaannya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Kata Imam Mutarrif rahimahullahu ta'ala, jika beliau membaca ayat ini, beliau katakan, hadhihi ayatul qurra. Ayat ini merupakan ayat bagi para pembaca Quran. Artinya itu anjuran untuk mereka sering banyak membaca Quran. Ayat ini merupakan motivasi dan pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang membaca Quranul Karim. Di Bukhari Muslim, dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW sebutkan, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Permisalan seorang mukmin yang membaca Quran seperti buah utrujjah semacam jeruk. Baunya harum, rasanya pun lezat dan enak. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab yang diajarkan bagi pembaca Quran, yang pertama, mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah semata. Dia baca Quran sebagai ibadah untuk kepentingan nasib dia di akhirat kelak. Fad'ullah mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan amalanmu, semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di Musnad Ahmad, Iqra'ul Quran wabtaghu bihi wajhallah min qabli an ya'tiya qaumun yuqimahu iqamatal qadah yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Bacalah Quran oleh kalian dan berharaplah wajah Allah semata dengan membacanya sebelum akan datangnya suatu kaum, dicela oleh Rasulullah SAW, yang mana kaum itu menegakkan bacaan Quran seperti orang menegakkan anak panah, layaknya pemanah, akan memperhatikan segala sesuatunya secara detail dan rinci agar anak panahnya tidak meleset, agar anak panahnya tepat sasaran. Maka mereka seperti itu, artinya berlebih-lebihan dalam masalah membacanya, hukum-hukum tajwidnya, makhraj hurufnya, betul-betul itu semua dia perhatikan, tidak ingin sedikit pun melenceng, tapi sebatas hanya bacaannya yang dia perhatikan. Yata'ajjalunahu, mereka tergesa-gesa
Artinya mereka lakukan semua itu hanya untuk kepentingan duniawi. Wala yata'ajjalunahu, sementara mereka lalai dan tidak mengharapkan dengan bacaan Qur'annya pahala dan kepentingan nasib dia di akhirat kelak. Ikhlaskan untuk akhiratmu. Yang kedua, adab membaca Quran untuk dia tadabbur ayat-ayatnya, dia pelajari, dia fahami apa yang dia baca, sehingga dia tahu apa yang Allah kehendaki dalam ayat-ayat tersebut, karena Quran diturunkan untuk ditadabburi. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulub aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur ayat-ayat Quran, ataukah memang hati-hati mereka telah tertutup? Allah celah orang-orang yang tidak tadabbur, tidak berusaha mempelajari dan memahami, apalagi mengamalkan isi dan ajaran Qur'anul Karim. Yang ketiga, adab membaca Quran agar engkau dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci. Karena Quran ini kalamullah, perkataan Allah yang maha mulia, yang maha agung, maha besar. Oleh karenanya, sucikan dirimu saat engkau memegang mushaf, saat engkau membaca ayat-ayat itu. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, wala yamassu hadzal Qur'an illa tahir, agar tidak menyentuh, tidak memegang Quran ini kecuali orang dalam keadaan suci. Itu bentuk pengagunganmu kepada kitab Allah. Yang keempat, agar engkau beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah sebelum membaca Quran itu. Firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau hendak membaca Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, minta perlindungan kepada Allah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian yang Allah ajarkan kepada mukminin setiap kali dia hendak membaca Quran. Adapun bismillahirrahmanirrahim hanya dibaca saat engkau memulai setiap surat Quran, di awal setiap surat Quran, kecuali surat At-Taubah. Itu adab yang Allah ajarkan ketika seorang mukmin hendak memulai bacaan Quran. Termasuk dari adab membaca Quran adalah engkau indahkan bacaanmu, engkau nikmati sebaik mungkin apa yang engkau baca agar lebih merasuk dalam hatimu, lebih khusyuk engkau membacanya. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sebutkan, ma'adhinallah li syai'in kama adhina li nabi hasanas saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Tidak pernah Allah mendengarkan kepada nabinya yang seperti apa yang Allah dengarkan kepada seorang nabi yang indah suaranya membaca Quran Al-Karim. Allah senang dan Allah cintai yang membaca Quran, indah suaranya, dia baca dengan baik dan benar, dan dia jaharkan bacaannya. Itu pun saat bacaanmu tidak mengganggu orang lain, tidak ada yang di dekatmu, orang saudaramu yang juga beribadah kepada Allah. Karena Rasul juga ingatkan di riwayat Imam Malik, la yajhar ba'dukum ala ba'd fil Qur'an. Jangan salah satu dari kalian menjaharkan, mengeraskan suaranya atas yang lain, karena akan mengganggu saudaramu yang juga membaca Quran atau berdoa, berzikir, sholat. Maka perkirakan, adapun saat engkau sendiri, engkau bisa baca sekehendak hatimu. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah,
Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk adab membaca Quran yang keenam adalah tartil, baca dengan tenang. Tidak mengapa engkau baca cepat selama itu tidak merusak bacaanmu, tidak merubah makna ayat-ayat yang engkau baca, sehingga bisa engkau fahami, engkau tadaburi apa yang engkau baca. Firman Allah dalam Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, tartilkan bacaan Qur'anmu, baca dengan tenang dan tumakninah. Di dalam hadis Anas ibnu Malik di Bukhari, kanat maddan, bacaan Rasulullah SAW mad, qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddu ar-rahim. Beliau matkan bismillah, beliau matkan ar-rahman, beliau matkan ar-rahim, sehingga dibaca dengan tenang, bismillahirrahmanirrahim. Demikian dengan tenang dan tartil bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang bacaan Rasul sallallahu, beliau katakan kana yaqta' qira'atahu ayatan ayah. Beliau memenggal ayat demi ayat. Beliau baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Demikian satu ayat dipenggal, satu ayat. Demikian tartil bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Ummu Salamah riwayatkan di Musnad Ahmad, juga Abu Dawud dan Tirmidzi. Demikian pula terkait bacaan Quran, Ibnu Mas'ud nasihatkan, la tanfuruh nasrar raml wala tahuzzuhu hazza syi'r. Jangan engkau baca Quran itu dengan terlalu cepat, layaknya itu debu yang berterbangan. Jangan engkau baca layaknya engkau membaca syair. Kifu inda ajaibih, harriqu bihil qulub. Berhentilah di setiap keajaiban ayat-ayat Allah, pelajari, tadaburi. Gerakkan hatimu dengan apa yang engkau baca, hendaknya itu merasuk ke dalam hatimu. Wala yakun hammu ahadikum akhiras surah. Jangan sampai tujuan utamamu saat membaca Quran adalah segera menyelesaikan sampai akhir surat. Baca dengan tenang, baca dengan tartil, itu adab membaca Quran. Yang ketujuh, untuk seorang hamba itu sujud. Jika memang melewati ayat-ayat sajdah, di dalam riwayat bahwa ketika seorang muslim melewati ayat sajdah, dia sujud, murka syaitan karenanya. Syaitan berkata, wail libni Adam, wailun li, amara ibnu Adam, umira ibnu Adam bisujud fasajad falahul jannah, wa umirtu bisujud fa'abait faliyan nar. Celaka bagiku, ibnu Adam diperintah untuk sujud, dengan mudahnya dia sujud maka surga baginya. Tapi aku diperintah sujud, aku menolak, maka neraka bagiku. Itu beberapa adab yang perlu kita perhatikan dalam membaca Quran. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.